Film dimulai di wilayah Barranquilla, Kolombia. Terlihat seorang pria bernama Jorge Lara baru saja turun dari pesawat. Ia adalah seorang bandar narkoba yang kejam dan berbahaya. Saat di jalan, ia tak segan menganiaya warga yang menghalangi jalannya. Setibanya di rumah, ia memutuskan untuk bersantai dan berenang. Namun tiba-tiba, seseorang menariknya dari dalam dan Jorge pun tewas seketika. Dan inilah dia pelakunya. Ia adalah Arthur Bishop. Ia dikenal sebagai pembunuh bayaran paling sempurna saat itu karena di setiap aksinya, Arthur selalu bekerja dengan rapi seolah-olah korbannya tewas akibat kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Arthur pulang ke New Orleans, Louisiana, Amerika. Kemudian, Arthur menemui mentor sekaligus teman dekatnya di sebuah restoran. Ia bernama Harry. Harry adalah orang yang melatih Arthur hingga Arthur menjadi hebat seperti sekarang. Harry dan Arthur bekerja di organisasi yang sama. Arthur bercerita kalau tugasnya di Columbia sudah beres. Kemudian Harry memuji Arthur dengan mengatakan kalau Arthur adalah yang terbaik saat ini. Setelah itu, Arthur pergi ke tempat hiburan malam. Setibanya di sana, Arthur digoda oleh seorang wanita. Tanpa pikir panjang, Arthur pun langsung memanjakan burung peliharaannya. Pagi harinya, Arthur mendapat pesan untuk membunuh seseorang. Pesan itu dikirim oleh pria bernama Dean. Setelah dibuka, ternyata orang yang harus ia bunuh adalah Harry, teman dekatnya yang ia temui kemarin. Arthur pun seketika kaget karena ia diminta untuk membunuh teman dekatnya sendiri. Setelah itu, Arthur menelepon dan meminta Dean untuk bertemu. Arthur ingin mengetahui apa kesalahan Harry sehingga ia harus dibunuh. Dan inilah Dean. Ia adalah pimpinan organisasi dan ia adalah orang yang memberi pekerjaan pada Arthur. Dean mengatakan kalau ia sangat menghormati Harry. Namun, Dean menuduh kalau Harry telah membuat kesalahan dengan menjual rahasia Dean pada seseorang. Dan akibatnya, 5 anak buah Dean yang sedang beroperasi di wilayah Afrika Selatan tewas. Salah satunya, orang yang ada di foto tersebut. Ia bernama Sebastian. Dean juga mengatakan kalau Harry dibiarkan hidup, ia akan membahayakan Dean dan juga Arthur. Jika Arthur tidak mau melakukannya, maka terpaksa Dean akan meminta orang lain untuk melakukannya. Malam harinya setelah berpikir sangat keras, akhirnya Arthur memutuskan untuk membunuh Harry. Arthur menelepon Harry yang sedang berada di sebuah apartemen. Arthur membohongi Harry dengan mengatakan kalau Dean mencari Harry dan akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Harry pun buru-buru pergi sembari membawa pistol. Kemudian Arthur meminta Harry untuk pergi ke basement dan melewati jalan yang tidak dilengkapi kamera CCTV. Setibanya di basement, Harry melihat mobilnya yang telah dirusak oleh Arthur. Sekarang Harry menyadari kalau Arthur telah membohonginya dan Arthurlah yang akan membunuhnya. Selain itu, Harry juga menyadari alasan Arthur membunuhnya karena masalah di Afrika Selatan. Setelah itu, Harry mengeluarkan pistol yang ia bawa dan memberikannya pada Arthur. Harry menghormati keputusan Arthur untuk membunuhnya. Harry juga mengatakan kalau lebih baik Arthur yang membunuhnya daripada harus orang lain. Dan akhirnya, dengan sangat terpaksa Arthur pun menembak Harry. Malam harinya, Arthur merenung seolah tak percaya kalau ia telah membunuh teman dekatnya sendiri. Keesokan harinya, Arthur mendatangi pemakaman Harry. Di sana, ia bertemu dengan anak Harry yang bernama Stephen. Stephen adalah anak Harry satu-satunya. Stephen dikeluarkan dari pekerjaannya sebulan lalu karena ia memukul orang hingga hampir tewas. Selama hidupnya, Stephen tidak akur dengan Harry. Dan selama ini, Harry dan Stephen tinggal di rumah yang berbeda. Arthur pura-pura tidak tahu apa-apa tentang kematian Harry dan berkata pada Stephen kalau ia turut berduka cita atas kematian Harry. Setelah itu, Stephen meminta Arthur untuk mengantarnya ke rumah Harry. Setibanya di rumah Harry, terlihat sebuah foto yang ternyata Harry adalah mantan aparat negara. Stephen mengatakan kalau ia tak akan tinggal di rumah itu. Karena tak lama lagi rumah itu akan disita oleh bank. Kemudian, Arthur menawarinya bantuan uang. Namun, Stephen menolaknya. Stephen mengatakan kalau ia akan menjual mobil peninggalan Harry yang masih bisa dijual seharga $200.
Malam harinya, Steve sedang berada di sebuah mobil. Tiba-tiba muncul seorang pria yang ingin mencuri mobilnya sembari menodongkan pistol. Saat Steve akan menembaknya, tiba-tiba Arthur datang menahannya dan meminta Steve untuk pergi. Keesokan harinya, Steve menemui Arthur dan meminta Arthur untuk melatihnya menjadi pembunuh bayaran. Steve mengetahui kalau Arthur adalah pembunuh bayaran dan mengetahui kalau Harry yang telah melatihnya. Namun, Arthur tidak menjawabnya dan meminta Steve untuk pulang. Saat di dermaga, Arthur bertemu seorang pria yang selalu menjaga kapalnya. Melihat Arthur sedang banyak pikiran, pria itu memberi saran pada Arthur untuk mengikuti kata hatinya. Malam harinya, Arthur memutuskan untuk melatih Steve lalu menelponnya dan meminta Steve bertemu di tempat hewan peliharaan besok. Keesokan harinya saat bertemu, Arthur mengatakan kalau Steve ingin menjadi pembunuh bayaran segala sesuatunya harus benar-benar disiapkan. Setelah itu, Arthur membelikan Steve seekor anjing. Arthur meminta Steve untuk merawatnya, memberinya makan dan membawanya jalan-jalan ke kafe untuk beberapa minggu ke depan. Hal itu bertujuan agar Steve bisa disiplin. Keesokan harinya, Arthur memintanya untuk membaca buku dari sebuah perusahaan asuransi. Arthur meminta Steve mempelajari apa saja yang bisa menyebabkan kematian. Dan setelah itu, Arthur melatihnya untuk menembak. Di sela latihannya, Arthur memperbaiki mobil mewahnya. Melihat mobil Arthur yang bagus, Steve mengajak Arthur untuk menggunakannya. Namun, Arthur menolak dan melanjutkan latihan menembaknya. Beberapa hari kemudian, Arthur membawa Steve pada seorang kriminal penjual senjata ilegal. Arthur pura-pura akan membeli senjata padahal Arthur akan membunuhnya. Arthur pura-pura memberikannya uang muka dan saat kriminal itu lengah, Arthur mencekiknya dari belakang hingga tewas. Kemudian Arthur menggantungnya dan menyetel video porno agar kematiannya seakan-akan karena menonton video itu. Setibanya di rumah, Arthur memberi Steve pekerjaan pertamanya. Steve harus membunuh seorang pria yang sering ia temui di kafe. Pria itu adalah pembunuh bayaran dari organisasi yang lain. Arthur mengatakan kalau pria itu punya dua kelemahan. Dia menyukai anjing Chihuahua dan pria muda seperti Steve karena pria itu pecinta knalpot atau LGBT. Arthur meminta Steve membunuhnya di kafe dan bekerja rapih dengan memberikannya obat yang telah Arthur siapkan. Singkat cerita, Steve bertemu dengan pria tersebut. Namun, Steve tidak memberikan obat itu dan malah mengubah rencananya. Setelah dari kafe, pria itu membawa Steve ke rumahnya. Dan saat Steve akan dicoblos, Steve mencoba melakukan aksinya sama seperti yang Arthur lakukan pada pria penjual senjata ilegal. Steve berusaha mencekiknya dari belakang namun karena pria itu memiliki tubuh yang besar sehingga dengan mudah membanting Steve dan perkelahian pun tak terhindarkan. Steve terlihat sangat kewalahan karena perbandingan tubuh mereka yang cukup jauh. Tapi untungnya Steve memiliki keahlian bela diri yang tak bisa diremehkan. Steve berhasil membunuhnya lalu memberikan obat yang disiapkan oleh Arthur tadi. Saat tiba di rumah, Arthur memberitahunya lagi untuk bekerja dengan rapi. Setelah itu, mereka pergi ke tempat hiburan malam. Setibanya di sana, mereka langsung memanjakan burung peliharaan mereka. Keesokan harinya, Arthur mendapatkan pekerjaan dari Dean. Arthur harus membunuh seorang pria bernama Andrew. Andrew adalah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Andrew mendapatkan banyak uang dan pengikut dari apa yang dilakukannya itu sehingga ia dianggap berbahaya dan harus dibunuh. Arthur dan Steve sepakat untuk membunuhnya dengan obat adrenalin. Misi dimulai dengan memasang kamera pemantau. Setelah itu mereka menyelinap lewat sela-sela dinding. Kemudian mereka menyiapkan obat adrenalin sembari mengawasi situasi.
do you feel, boss? How do you think I feel? Where's Frank? Namun, ternyata Andrew kecanduan sebuah obat bernama ketamin dan ia sedang memakai obat tersebut. Ketamin adalah obat penenang untuk mencegah adrenalin. Dan sudah dipastikan kalau obat adrenalin yang Arthur bawa tidak akan mempan untuk membunuh Andrew. Akhirnya Arthur dan Steve memutuskan untuk membunuh Andrew dengan cara memasukkan sesuatu ke mulut Andrew agar Andrew tidak bisa bernapas. Be a better man, and I change the world. How can we die? Setelah itu mereka kembali bersembunyi di sela dinding. Tak lama kemudian anak buah Andrew datang dan menemukan Andrew sudah dalam keadaan tewas. Namun tanpa diduga, sebuah mur dari alat yang Steve bawa tiba-tiba jatuh. Hal itu diketahui oleh anak buah Andrew dan akhirnya mereka ketahuan. Come to the axis and give me two guys on the roof. Setelah berhasil kabur, Arthur meminta pada Steve untuk berpisah dan bertemu lagi besok. Malam harinya saat Arthur sedang duduk di bandara, Arthur melihat Sebastian anak buah Dean yang dulu dikatakan tewas di Afrika oleh Dean ternyata masih hidup. Arthur pun langsung mengikutinya hingga tiba di dalam sebuah bis. Arthur bertanya kenapa Sebastian masih hidup dan apa sebenarnya yang terjadi di Afrika. Sebastian mengatakan kalau ia diminta Dean untuk membunuh temannya yang lain dan memalsukan kematian dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan kalau Dean telah memfitnah Harry dan Arthur telah dijadikan alat oleh Dean untuk membunuh Harry. Mengetahui hal itu, Arthur marah dan langsung menghabisi Sebastian. Keesokan harinya Arthur memutuskan untuk pulang. Namun saat di dermaga, tidak seperti biasanya pria yang biasa menjaga kapal Arthur tidak ada. Menyadari ada hal yang tidak beres, Arthur memutuskan untuk bersembunyi di dermaga tersebut. Dan benar saja, Dean telah mengetahui kematian Sebastian dan mengirim anak buahnya untuk membunuh Arthur. Setelah itu, Arthur melihat pria penjaga kapalnya yang ternyata sudah tewas dibunuh oleh anak buah Dean. Kemudian Arthur menelepon Steve. Arthur tahu kalau ada anak buah Dean di sana dan Arthur memberitahu Steve kalau ada pistol di sebelah kiri sofa untuk melawan anak buah Dean. Setibanya di rumah, Arthur berencana untuk balas dendam pada Dean dan meminta Steve untuk mengambil senjata lalu membawanya ke kapal. Namun saat Steve sedang mengambil senjata, tanpa sengaja Steve menemukan pistol milik Harry yang digunakan Arthur untuk membunuh Harry. Steve akhirnya mengetahui kalau yang membunuh ayahnya adalah Arthur. Setelah itu, Arthur dan Steve pergi ke rumah John yang tahu keberadaan Dean. Di perjalanan dengan mata yang berkaca-kaca, Steve bertanya pada Arthur apakah Arthur pernah membunuh orang yang dia kenal dan bagaimana rasanya. Lalu Arthur menjawab pernah. Di sini Arthur menyadari kalau Steve telah mengetahui kalau Arthur yang telah membunuh ayahnya namun sepertinya Steve tidak berani mengatakannya secara langsung. Setibanya di rumah John, Steve langsung menembak kakinya. Lalu Arthur menanyakan keberadaan Dean dan kalau John tidak mau memberitahu, maka Arthur akan memasukkan tangan anaknya ke mesin penggiling daging. Awalnya John tutup mulut, tapi setelah Arthur memasukkan tangan anaknya ke mesin penggiling daging, akhirnya John mau memberitahu keberadaan Dean. Namun ternyata, Arthur tidak benar-benar melakukannya. Setelah itu, Arthur memancing Dean untuk keluar dengan cara meneleponnya dan mengatakan kalau Arthur telah menemukannya. Mendengar hal itu, Dean panik dan berencana untuk kabur.
Kemudian Arthur memasang sebuah kamera pemantau agar Arthur tahu saat Dean lewat. Lalu Arthur mencuri mobil di parkiran dan Steve membajak sebuah bis. Saat Dean keluar, Arthur langsung menabrakkan mobil yang ia curi ke mobil anak buah Dean. Dean pun panik dan meminta anak buahnya untuk cepat-cepat kabur. Namun ternyata, di depan Steve telah siap dengan bis yang ia curi lalu menabrakannya ke mobil anak buah Dean. Di sisi lain, Arthur menggunakan sebuah mobil besar dan langsung menghantam mobil Dean hingga Dean sekarat tak berdaya. Setelah membunuh Dean, Arthur berencana untuk menghilang dengan nama baru dan pekerjaan baru. Sementara Steve, ia mengatakan kalau ia akan meneruskan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di SPBU. Di sana, Arthur meminta maaf pada Steve atas semuanya. Namun, Steve pura-pura dengan mengatakan kalau ia tidak peduli dengan kematian ayahnya padahal ia berencana untuk membunuh Arthur di SPBU tersebut. Steve sengaja menumpahkan bahan bakar di mobil itu dan menjauhinya lalu menembaknya dari jauh. Setelah itu, Steve pergi ke rumah Arthur dan mencuri mobil mewahnya. Setelah melaju beberapa meter, Steve baru menyadari kalau di kursi mobil ada sebuah kertas yang Arthur tulis. Kertas itu bertuliskan, "Steve, jika kau baca ini, berarti kau mati." Ternyata Arthur tahu kalau suatu saat Steve akan mencoba membunuhnya, jadi Arthur menyiapkan itu semua. Tak lama kemudian, terlihat Arthur yang ternyata masih hidup. Ternyata, Arthur berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil itu meledak. Itulah kenapa ia dijuluki sebagai pembunuh bayaran paling sempurna. Selain ahli bela diri, ia juga memiliki insting dan naluri yang kuat. Tamat. Dan itulah alur dari film yang berjudul The Mechanic yang rilis pada tahun 2011. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil, semoga terhibur dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.